Lanjut ya. Tadi kan saya ulang lagi. T-test, T-testnya Mbak Septi tadi ya, T-testnya. Tadi kan kita lihat ini ya, T-testnya itu 4,82 sama 4,11. Jadi 4184 tadi itu sama 4,082 tadi itu ya. Itu T-nya kalau dilihat di Target Table itu kan 1,99. Nah, ini punyanya Septi ya, T count-nya Septi 4,8. Ini 4,8 ya, maaf ya ini. Terus T table-nya kalau lihat 0,05 atau sama dengan 0,25 ya, 0,5 per 2 ini kalau udah di tabel, maka eh, total dan totalnya itu 63 anak. Tadi kan kita lihat ya 63 anak ya totalnya ya. 63. Kenapa ini? Hmm, iklan ini. Close. Nah, 60 anak. Aduh, 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 aduh. 60 anak ya di sini ya. 199. 63 lebih ya. Berarti di sini. Halo? Sudah saya record kah ini? Oh, sudah. Di sini ya, 1,990 ini. Jadi, kalau kita lihat punyanya Septi, berarti eh, showed in tabel 4,8. Coba sih saya lihat ya. Dia pakai di tabel 4,8. Mana tabelnya? Di tabelnya. Tabel berapa ini? Oh, nggak ditunjukkan sama dia. Tabel berapa? Ah, ini tadi ketemu. Mana lah, mana, mana, mana. Sebentar, sebentar. Ini materinya dia ini. Oh, ini Rek. Kamu juga nanti itu sebagai bukti ya. Nah, ini surat permohonan penelitian. Dapat izin dari kepala sekolah. Ini lembar, inilah kegiatannya. Ini biar biar meyakinkan lah ini. Tabelnya mana saya lihat, kepingin lihat tabelnya. Di tabelnya. Ini untuk validity untuk kuesioner ini kuesionernya. Ini bukan, 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 bukan. Oh, nggak disebutkan sama dia ya, nggak dimasukkan. Septi dulu ini juga dia dapat nilainya baik loh, skripsinya ini. Paling baik. Padahal anaknya ya BB aja, tapi rajin gitu. Nganut, rajin nganut gitu. Intinya bukan masalah dia pintar nggak pintar ya. Masalahnya dia itu rajin apa nggak rajin gitu. Untuk penelitiannya dia kepingin lulus gitu. Kalau nggak kepingin lulus ya nggak bisa lulus, mau nggak kepingin. Teman-teman santai aja ya, santai aja. Ya intinya di tabelnya itu seperti itulah. Ini untuk ini ya, untuk pretest sama posttest ya. Saya ulangi lagi. Tadi itu nilai untuk pretest posttest untuk hipotesis. T-test sama hipotesis beda. Nah, nilainya tadi itu pokoknya intinya tabelnya itu nilainya kalau dilihat dari tabel itu begini. 4,8 lebih besar daripada di tabel. Jadi intinya apa? Jika T-count lebih besar dari tabel, maka HA is accepted gitu dan HO tidak diterima begitu. Jadi intinya ada significant effect teaching naratif menggunakan multimodal text. Nah, cuman ini aja yang kamu butuhkan. Ketika pengen lulus itu cuman nilai T-table sama T-count ini. Itu ya. Harusnya ini dipisah ya. Description of result of questionnaire. Ini harusnya
4,2 begitu. Salah ini. Soalnya research questionnya ada dua, jadi jangan digabung. Jadikan dua. Nah ini ada 20 kuesioner di sini. Ada 20 kuesioner, siswanya ada 32. Ini kayaknya yang eh, eksperimental. Nah ini apa ini Pak? 343. Ini angketnya dia, angketnya. Angketnya anak-anak. Ada yang nilainya 1,1,1,1. Ini berarti tidak setuju ini biasanya. Ya. Nah, kalau dideskripsikan sedikit ya, dideskripsikan, terus dianalisis validity and reliability. Kalau tadi itu kan pretest itu kan normality, terus independent t-test sama independent sample t-test sama t-test ya. Ada tiga ya. Kalau kuesioner yang pertama dilakukan itu validity and reliability test. Validity test itu seperti apa? Nah, pakai ini juga, pakai SPSS juga. Nah, dia pakai SPSS juga. Ya, ini question 1 sampai question 20. Ada R count, nanti ada di SPSS itu. Kebetulan saya tadi cari SPSS kok nggak ada di anunya Pak Ikli di internetnya, di komputernya. Nanti kamu kalau kesusahan ke Pak Ikli aja ya, tak ajari pelan-pelan. Pokoknya bawa laptop sama bawa ada aplikasinya SPSS. Ke Pak Iqbal tak ajari langkahnya pelan-pelan caranya normality test, independent sample test sama tadi itu apa? Hipotesis testing itu seperti apa sih? T-table-nya seperti apa sih nanti tak ajari. Ya, pelan-pelan ya. Untuk validity seperti ini. Ada R-table juga. Tadi kan T-table. Kalau questionnaire itu T-table. Sama tadi kan T-count ya. Sekarang itu R-count. Ya, ini deskripsikan aja dulu. Nah, lah yang untuk ngajar, untuk di tesnya, untuk di SPSS-nya, reliability ini. N32 100 032. Maksudnya apa ini? Jadi dari 32 anak itu 100% valid, tidak ada kesalahan. Terus ada real statistik pakai Kornbach Alpha. Ini biasanya Kornbach Alpha ini memang untuk kuesioner. Itemnya 20 ya. Kalau dilihat di sini tuh tabelnya itu seperti ini loh. Kasih tahu tadi kan ada kayak tabel miring-miring gitu ya. Mana tadi? Ini ini hasilnya kuesioner. Agak ribet, tapi kalau apa dibaca itu mudah kok. Nah, ini itu adalah yang validity. Ini yang validity. Datanya makanya nggak disebutkan di nggak cukup. Nah, dari pers- Pearson correlation, signya pakai tutil ya. Item 1 ini sampai item 20 ini. Terus ini item 20 ya, terus core totalnya itu ini. Paling ujung ini, paling kanan ini. Ini validity. Ya, kalau diterjemahkan jadinya seperti yang tadi itu ya validity-nya pakai SPSS itu dinilainya itu valid gitu. Cara bacanya tadi itu caranya. Sebentar saya kembali ke finding. Mana tadi? Kita kembali ke finding. Hmm. Ah, valid ini eh, kalau dirangkum, nah ini valid. Pertanyaan pertama, R count-nya 0,87. Kita lihat ya, R count 0,87. Ingat-ingat ya, atau yang ini aja, yang R20 0,807. 0,807. Kita lihat apakah sama betul. Nah, guru dosen-dosenmu itu ngeceki begini. Ini beneran nggak no skripsi apa dia ngarang ngarang angka-angka. Diceki begini sama dia. Mana mana. Ah, ini.
Pertanyaan nomor satu, nah ini kan 8 874. Oh, maaf ya. Aduh, 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 aduh. 819. Ada yang item satu ini kok nggak keluar nih. Harusnya ini ada angkanya ini. Item 2 819, 475. Item 4 71,44. Totalnya berapa? 874, 832. Item satu signya. Oh, ini maaf 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 ya. Keluar. Item satu 874 ini kan signya ya. Sig sig total skor dari 1 sampai 20 874 sama kalau yang terakhir itu 20 itu 788, tapi kalau di total jadi berapa ini? 807 ini. 807. Kita lihat punyanya Septi. Nah, awas saja kalau dia salah. Mana tadi? Diceki begitu. Nah, ini tugasnya memang seperti itu. Nah, 874 sama 807. Bener kan? Nah, kalau airtable-nya ini dari mana, Pak? Airtable-nya itu dari internet. Dia download dari internet. Ya kayak tadi itu Pak Iqbal ini kan T-count, T-table ya. Tinggal kamu airtable itu search di Google nanti keluar. Lah kan, airtable untuk statistik kan keluar kan. Aduh. Nah, ini tinggal di-download aja ini. Nah, sama ya kayak seperti itu ya. Terus disamakan. Kalau lebih besar daripada airtable, valid. Kalau lebih kecil, tidak valid. Itu validity caranya begitu. Kalau reliability sama. Reliability juga begitu. R count tapi pakai Cronbach alpha ya. Pakai Cronbach alpha reliability statistik. Ya intinya dari 20 kuesioner ini kalau reliability itu artinya konsistensi ya, konsistensi. Stabil apa tidak ini? Apa pertanyaannya apa moncela-menceli gitu. Kalau valid benar apa tidak gitu. Tujuannya validity itu untuk mengetes apakah valid atau tidak valid gitu. Use is valid or invalid. Nah, untuk mengetes instrumen. Kalau reliability melihat apakah dia itu konsisten, kuesionernya apa tidak konsisten atau unreliable, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oh, tidak bisa. Oh, tak lulus. Nah, ini pakai konbak alfa nilainya ini. Ya, minnya ini terus konbak alfa ini korelasinya 8,58 ini sampai ke bawah. Ya, oke, begitu. Intinya, teman-teman harus bisa sama ini ya juga pakai Airtable juga sama ini. Dia sama pakai AirCount sama Airtable 0,96 sama 0 lebih Airtable-nya is nah 0,349 kontak alpha ini. It means that nah gitu kan. AirCount itu lebih besar daripada Airtable, nilainya 32 anak, sig-nya itu apa pakai 0,5 jadi distribusi dari 0,349. Nah, itu 0,964. Airtable-nya 0 ini, jadi lebih besar dari ini kan lebih besar kan daripada yang ini. Nah, jadi eh, reliable and consistent. Begitu. Ini contoh yang kuantitatif ya teman-teman ya. Discussion-nya cuma mengulang aja ini nggak penting. Tinggal menyimpulkan gitu aja. Ya, ada pertanyaan? Nah, sudah lulus kamu ini. Ini contoh dari apa kuantitatif.
Halo teman-teman, ada yang ditanyakan? Halo, mana yang tidak paham? Paham semua ya? Insya Allah. Lah, minggu depan teman-teman bawa Bapak. laptop, Tapi untuk itu kerja di mana, Pak? di mana? Apa? Yang Mana? yang hasil tulisannya Mbak Septi itu tadi kalau kita mau baca-baca ulang di mana, Bapak? Kami bisa carinya. Oh gitu. Coba ya saya kasih kamu ya, biar untuk contoh ya. Ini tak taruh di mana tadi itu safety ini. Ini coba sebentar. Saya save-nya. Oh, saya kirimnya via chat ya. Saya kirim via chat sebentar untuk baca-baca. Ini contoh yang kuan. Ya, itu saya kirim sabar, tapi sabar dulu karena besar MB-nya. Ada pertanyaan, Mbak Nurul dan teman-teman yang lain? Siap ya, kamu ya. Mbak, Ini saya mau tanya, Pak. oke, Mas Bagus. Ya, kalau pola temuan yang munculkan pada 44 itu kan sudah dianggap signifikan secara pedagogis. Nah, Empat kalau empat. melihat ada indikasi bahwa hasil tersebut masih dipengaruhi oleh variabel lain yang belum terkontrol itu bagaimana, Pak? C. Yang mana ini? Yang tabel 44. Yang tabel bab 4 itu, Pak. Oh, tabel bab 4. Jadi, Iya. kamu sebentar, sebentar, C. Tadi itu mana? Kalau dikasih pertanyaan seperti itu ya terkirim ya, sudah terkirim ya, lah terkirim ya, di kolom chat. Tidak membahas variabel lain. Jadi kamu kok ditanyain faktor lain eksternal selain apa multimodal, kamu nggak usah fokus ke situ. Itu penelitian orang lain. Ya, jawabannya itu saya fokus hanya topik saya, Bu. Saya tidak membahas faktor-faktor lain. Jadi saya hanya itu kan jawab makanya tes ini kan biar melihat hubungan antaranya pretest sama posttest, ya kan? Karena ini kurang kuat. Septi menggunakan kuesioner, Gus, bagus. Dia menggunakan kuesioner. Kuesionernya itu fungsinya memperkuat jawaban. Kuesioner itu fungsinya memperkuat jawaban. Jangan-jangan, ya, jangan-jangan penelitian ini tuh dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, ya gitu kan. Akhirnya dia tanya seperti ini. Media pembelajaran saya contohkan di sini. Media pembelajaran menggunakan multimodal dapat menghasilkan wawasan baru. Nah, jawabannya iya. Jawabannya iya. Jawabannya itu nomor 3 ini berarti kan setuju kan. Kalau ini kan sangat setuju kan. Iya kan? Nah, berarti faktornya bagus. Lanjutnya lagi. Multimodal teks itu menggunakan bahasa yang sederhana dan sangat difahami. Lah, ini fungsinya kuesioner itu ini. Makanya kalau kamu itu hanya tes saja kurang gitu. Karena jangan-jangan faktor yang lain ada yang mempengaruhi. Nah, untuk bisa memperkuat asumsi hipotesis kamu menggunakan dua instrumen. Sebenarnya itu wajib. Karena apa? Nanti ditanyai sama pembimbing, sama penguji. Ini triangulasinya mana ini? Nah, gitu kan. Oh, saya triangulasinya itu metode, Bu. Metode yang saya gunakan itu menggunakan dua instrumen. Pertama tes, yang kedua kuesioner. Gitu.
Itu Gus. Iya, Pak. Mm-mm. Semakin banyak soal yang dicantumkan semakin bagus. Ya, ingat-ingat ya. Iya, Pak. Minimal 20, sebenarnya 10 minimal. Tapi takutnya nanti meleset untuk nguji. SPSS-nya sering error. 10 soal 10 itu sering error. Jadi saya sarankan pakai 20 kuesioner. Tuh. Minimal ke 30 anak. Gitu. Ya, oke. Oke itu. Ada pertanyaan yang lain? Sampun, Pak, cukup. Cukup ya. Sekarang Mbak Larissa belum hadir. Mbak Larissa. Belum, Pak. Ya, oh, Mbak Larissa ini. Mbak Larissa ini di mana Mbak Larissa ini? Hmm, ya seperti itu ya, teman-teman ya. Untuk kualitatif saya nunggu Mbak Larissa. Atau yang lain ini ada yang kualitatif? Yang selain Mbak Larissa ada yang kual apa tidak? Ya intinya, Tidak sepertinya, Pak. iya. Intinya seperti itu. Sebentar, sebentar. Tak tunjukkan contoh lain ya. Saya tunjukkan contoh lain. Mana ini? Misalkan yang tadi itu, yang tadi Pak Igil itu, mana ini? Misalkan yang ini tadi ya. Misalkan, sebentar, saya download nih. Nah, sama ya Pak Igil kalau nulis di jurnal, itu saya kasih instrumen begini, pretest, posttest. Terus ini hasilnya. Ini juga sama, dia menggunakan eh, sig sig juga kan 0,05 begini. Kalau dimasukkan di ini loh, dimasukkan di eh, jurnal artikel itu seperti ini. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Cukup seperti ini, oke ini. Nah, kalau ngomong kalau signya itu lebih kecil daripada 0,5 berarti diterima. Ngomong begitu. Yang penting satu paragraf ini. Dan bukti tabel yang seperti ini. Tanda deviasi sama signya ini. Nah, ini Pak Iqbal cuma satu kelas. Pretest, post-test tok, bukan ini, bukan kuasi, bukan kuasi eksperimental. Ini cuman apa? Pre-eksperimental biasa. Dia menggunakan mana sih kemarin itu metodenya yang menggunakan pre-eksperimental biasa pokoknya. Ya, begitu ya, teman-teman ya. Ini nilainya. Cukup ya kayaknya ya. Hari ini ya. Saya tunggu minggu depan kamu pakai data kamu ini, data kamu yang PPL. Kemarin kan ada sebagian yang sudah ngerjakan PPL ya untuk jadi artikel. Saya kepingin tahu apa besok presentasi presentasi satu-satu hasilnya. Nilainya harus ada normality, terus apa fix kayak ini ya, kayak beneran skripsi atau artikel beneran. Kayak yang saya kirim punyanya Mbak Septi itu. Saya kepingin tahu progresnya, nggak harus selesai, nggak apa-apa.
Yang penting ada progres. Satu-satu minggu depan saya cek. Tapi teman-teman kalau malas ya nggak apa-apa. Misalkan kamu malas terus nggak ngerjakan ya apa-apa. Itu kan resiko kamu tanggung sendiri, ya. Siap nggak siapnya nanti kan kamu yang nangani, yang mengalami sendiri. Yang lulus kamu, yang nggak lulus ya kamu ya. Masa Mas Bagus yang ngerjakan, yang lulus itu anurul kan nggak mungkin. Kalau Mas Bagusnya males, ya engko gak lulus ngono. Lek bagus iki rajin ya lulus ngono kan. Bagus rajin sing lulus nurul sing males kan nggak mungkin. Nah, minggu depan kamu sudah besar, kamu sudah bisa menilai mana yang penting, mana yang tidak penting. Ya, wake up, kamu harus bangun. Nah, kalau ini sudah sangat urgent karena lihat ya, Septi punyanya Septi tadi itu kapan tadi itu tadi itu Septi itu tadi Maret dia sudah sudah em, mengambil data. Berarti sebelum Maret dia itu sudah ujian. Soalnya ada soalnya ada revisinya, terus ngerancang kurikulum RPP-nya, izin ke sekolahnya, itu kan. Jadi ini se- awal Maret itu dia sudah selesai. Dia sudah selesai. 21 Maret, minggu ketiga, ini dia tinggal ke lapangan. Sudah selesai revisi-revisi proposalnya gitu. Jadi kamu intinya sekarang kan tanggal 12 ya, pertengahan bulan Desember. Waktumu tinggal 2 bulan setengah lah untuk ngerjakan skripsi selesai sampai selesai itu pertengahan lah. Pak, berarti sebelum turun ambil data itu harus sempro dulu ya, Pak ya? Iya, tidak hanya sempro tok. Sempro kan kamu selesai nanti ya, Mbak Nurul ya. Sempro kan 1, 2, 3 dulu selesai kan ya. Terus kamu itu menguji instrumenmu. Instrumenmu itu harus diujikan. Lah, lembar validasi instrumen pretest. Ini cari 3 orang untuk ACC itu sulit. Tidak hanya revisi loh ya. Misalkan kamu 28 Februari kamu ujian. Misalkan ya, paling saya pol-polkan ada 8 Februari kamu ujian. Revisinya kan 1 minggu kan, sampai 2 minggu kan, maksimal 2 minggu kan. Sempro itu loh, proposal itu loh, iya kan, 2 minggu kan. Lah, selama dua Iya. minggu itu kamu eh, di samping revisi juga harus cari siap validasi, lembar validasi. Soal terus kurikulum sudah siap gitu. Sudah harus siap sedia. Nah, ini dia lihat Mojokerto Mbak Mbak Septi. Ke Pak Ikil dia kan 10 Maret. Berarti dia seminggu awal-awal Maret itu dia revisi sekaligus cari Pak Ikil itu untuk minta lembar validasi. Pak, seperti ini tak? Apa tesnya itu? Itu revisi berkali-kali itu, Septi itu. Tanyain Septi masih ada kok, orangnya masih hidup. Tanya aja, Septi. Itu diperbaiki berkali-kali soal instrumen tesnya itu, writingnya itu. Awalnya nggak gitu. Tak betulkan. Awalnya itu kayak multiple choice, bingung. Ya. Terus saya betulkan jadi seperti ini. Jadi seperti yang tadi itu, yang Mbak Tia tunjukkan itu. Itu berkali-kali. Siap, lesson plan siap, materi siap, multimodal disiapkan semua. Tes pretestnya siap, tanggal 21 Maret dia terjun ke lapangan. Begitu. Butuh waktu effort yang lebih. Kamu kalau santai nggak apa-apa. Sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman yang hadir di sini, yang nggak hadir ya wis. Itu resikonya Mas Fredo, Mbak Vivatus, Mas Bagus sama Mbak Nurul. Itu kamu yang resiko yang kamu anu sendiri. Lulus nggak lulus itu kamu membanggakan orang tua itu kamu di tanganmu sendiri, bukan di tangannya Pak Iqlil dan teman-teman kamu ataupun Kaprodi. Kamu harus lebih aktif lagi. Ini sarannya Pak Iqlil. Bu, kalau lihat jadwal, jangan ngomong dari Pak Iklil, jangan. Ya, kamu biar ada effort sendiri. Seolah-olah kamu, kalau katanya Pak Iklil, nggak ada effort ya. Bilang ke Bu Ganinda, Bu, kalau lihat kalender akademiknya anak-anak, Maret itu sudah ujian, Bu.
sudah mau ujian-ujian, Bu. Sudah eh ini nanti kan Desember kan liburan ya. Paling nanti tanggal 4 Januari masuk. Sekarang itu semesteran, sudah semesteran. Anaknya Pak itu sudah semesteran. Nah, habis ini libur tanggal 22 sampai awal-awal Januari itu libur. Jadi dia masuknya itu 4 bulan sama kayak kamu. Januari, Februari, Maret, April. April itu harus ujian. Jadi steril, sekolah itu steril. April itu nggak boleh cari data lagi. Rek. Bener tak gak Pak Iklil? Ono sing ngajar nang sekolah anak iki. April apa maneh Mei? Mei tambah wis anu akeh sing apa ngono iku lomba-lomba ngono iku. Ya, bisanya kamu itu Maret. Kamu ambil data itu bisanya itu Maret. Harus dipaksa Maret. Itu agak free. Mendekati ujian, mendekati UAS, guru itu enggak mau. Maunya itu fokus ke nanti yang diujikan apa gitu. Apalagi sekarang ada UNAS, Mbok, malah lebih berbahaya lagi. Kemarin kan sempat enggak ada ujian nasional ya, sekarang ada ujian nasional lagi. Jadi lebih gopoh mana guru-guru. Kamu harus proaktif ke Bu Ganinda, tanyakan siapa pembimbingnya, segera Bu, biar bisa segera membuat 1, 2, 3 Januari itu biar habis liburan itu loh, Rek. Kamu bisa ini, bisa sudah bisa ngerjakan skripsi. Skripsi kamu kerjakan 1,5 bulan, Januari sama Februari. Akhir-akhir Februari, kamu ngajukan ujian sempro begitu. Maret, revisi sambil ambil data. April kamu nulis findingnya, ditulis April, Mei 2 bulan. Juni, Juli, tinggal kamu maju skripsi. Ujian. Agustus lulus. Gitu, Rey. Iya kan? 2 bulan, 2 bulan begitu kok ngerjakannya. Oke, tinggal 5 menit lagi. Ada yang ditanyakan? Pak, mau tanya yang mengenai presentasi yang minggu depan itu, Pak. Iya, Itu presentasinya mulai dari bab 1 atau yang cuma yang iya. uji buat SPSS itu yang bab 3 Enggak, aja atau kamu minggu bagaimana? depan itu kamu saya beri pilihan, bisa fokus SPSS atau kamu itu pakai PowerPoint. Seolah-olah kamu ujian sempro. Saya kasih pilihan, simulasi lah. Bimbingannya Pak Iqbal begitu, kayak gitu kan kemarin itu. Sebelum ujian sempro, simulasi. Terus teman-teman yang lain mendengarkannya di kelas gitu, sama kayak di kelas begitu. Terus ditanya-tanyain istilah-istilah yang nggak jelas itu kan sambil dikoreksi. Minggu depan bisa pakai PowerPoint, itu bisa. Atau kamu kayaknya butuhnya apa? Bisa SPSS itu bisa. Kamu sudah dapat nilai dari PPL kemarin kan sudah punya. Nilainya kan juga sudah ada. Kan kamu kemarin kan juga sebagian ada yang sudah ngerjakan artikel jurnal ya kan ke jurnalnya Pak Ikil, ada yang jurnal yang lain itu kan ada kan. Atau yang itu seadanya lah yang pokoknya ada yang presentasi. Kamu ketua kelas ini ya, bagi ya, minggu depan dikabari siapa yang presentasi. Kamu buat lotre gitu, buat lotre siapa yang dahulu. Dua-dua, ada 10 anak ya tadi ya, dua-dua, dua-dua. Apa 1 hari 2, gitu ya. Oke, kasih tahu Mas Kolis ya. Oke. Afifatus, Fredo sama Bagus. Untuk hari ini cukup Baik, sekian. Pak. Iya. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya eh, selesai dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.